Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita 2 hari yang lalu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di awal hari kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghadiri rumahnya, menjadi tetamunya. Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada kita dan kita bisa duduk di taman-taman surga, ya. Taman-taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu, ya, majelis dzikir ini, majelis ilmu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita sarapan nasi, kita sudah sarapan rohani, sarapan jiwa, ya, supaya kita sehat jasmani dan rohani. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ini kita dalam posisi tidur gitu ya, posisi mungkin sedang kemulan, berselimut gitu ya. Kemudian jam 3 tadi sudah ada azan, ya. Maka sesungguhnya kita terpanggil, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, ya. Ya, orang yang berselimut. Disuruh apa? Kum, ya, berdirilah. Kum, ya, supaya kita bangkitlah. Jadi seolah berselimut itu menunjukkan kita dalam keadaan istirahat, dalam keadaan kita sedang tidak ada aktivitas, gitu ya. Dalam tafsir Debak disebutkan bahwa kata kum, kata bangkit itu menunjukkan bahwa sebelumnya kita mungkin sedang dalam keadaan loyo gitu ya, dalam keadaan tidak beraktivitas. Maka kum itu menunjukkan kepada kita suatu semangat, ya, agar kita bangkit dari loyo. Kum fa'andir, ya, fa'andir itu artinya maka berilah peringatan. Berarti kita disuruh untuk berdakwah, memberikan peringatan. Memberikan peringatan itu salah satunya itu adzan tadi. Adzan itu salah satu bentuk dakwah, ya, memberikan peringatan bahwa Allahu Akbar itu yang besar, Allah yang agung, Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Selain Allah itu kecil, itu ya, diberi peringatan kita itu. Karena apa? Peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin, ya. Peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Fa inna dzikra tanfa'ul mukminin, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna, bermanfaat bagi orang mukmin. Kita perlu, ya, peringatan. Kita berkawan itu perlu mencari orang yang apabila kita salah bisa memberi
peringatan. Ya, apabila kita berbuat baik, dia bisa mendorong, ya, mengapresiasi, sehingga kita tetap semangat dalam kebaikan dan kita terjaga dari kemungkaran. Itu yang bagus. Jadi kalau nyari kawan, maka kawan yang bagus. Kriteria kawan yang bagus adalah yang bisa memberikan apresiasi pada saat kita berbuat kebaikan, mendorong semangat, dan bisa memberikan peringatan kita apabila kita akan tergelincir dalam keburukan dan kemaksiatan. Ya. Jangan malah sebaliknya, ya. Wingi ringdi, dolanan aku punya cewek cakep tuh sana. Oh, kita tiru-tiru gitu ya. Kita harus peringatan, awas. Kan harus begitu dong. Nanti tergelincir loh, itu nggak baik bagi kamu. Ya, jadi kita harus bisa memberikan peringatan apabila ada kawan kita yang mau tergelincir. Ya. Karena apa? Syaitan itu akan mempengaruhi kita dari segala penjuru, dari segala posisi. Ya. Dari sebelah kanan, depan, belakang, semua itu setan berjuang untuk menggelincirkan kita. Ya. Dan juga setan membisikkan kepada kita pada keburukan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memang sudah pekerjaannya. Dia menakut-nakuti orang, ya, supaya tidak berbuat kebaikan karena takut miskin, takut kere, ya, takut fakir. Ya. Kalau mau memberi, ya, dibisiki setan, jangan memberi, buat kamu aja. Jadi, tapi kalau ada orang punya, pengennya, oh ini buat aku, itu ya. Jadi itu setan. Yang kedua adalah membisikkan kita kepada fahsya dan mungkar, supaya mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Ya, kalau mau berbuat baik, nanti aja, kan gitu ya. Kalau ada peluang berbuat buruk, maksiat, segera diingatkan. Itu begitu setan itu ya. Fa'andir, berikan peringatan, ya. Karena peringatan sangat bermanfaat, itu ya. Jadi jangan sekali-kali kita merasa rendah diri kalau diberi peringatan, diberi dakwah. Dakwah itu seruan kita kepada Allah agar kita kembali kepada Allah kalau kita dalam keburukan, atau kita tetap semangat dan meningkatkan semangatnya untuk menyeru kepada Allah. Maka seruannya warabbaka fakabbir. Dalam dakwah itu, ya, dalam seruan itu, maka yang diagungkan adalah siapa? Allah. Warabbaka, dan Tuhanmu malah agungkanlah. Bukan dan manusia itu maka agungkanlah, tidak ya. Tapi warabbaka fakabbir. Jadi dalam dakwah, maka kata kuncinya adalah keagungan dan kebesaran Allah. Jangan sekali-kali kita terpedaya kepada keagungan makhluk. Ya, kalau ada orang, ya, punya kekayaan yang luar biasa, hebatnya, jangan kagum. Dulu ada seperti itu, yaitu siapa? Qarun, ya. Dulu ada sudah seperti Qarun, gak usah kagum. Ya, karena apa? Kalau kita lihat orang yang kaya raya hebat, ya, tapi hanya ditumpuk-tumpuk dunia untuk kebanggaan dia, jangan kagum. Maka berpikirlah pada saat itu, dulu juga ada yang seperti itu, yaitu Qarun. Dan itu gak usah kagum, ya. Ya, ada yang lebih kaya, Qarun. Kalau orang yang kaya yang sebenarnya tidak ditumpuk-tumpuk untuk menghiasi harta yang banyak, tidak. Orang kaya yang sebenarnya adalah orang kaya
yang hartanya digunakan untuk bersyukur, bukan untuk memperbanyak harta benda, harta kekayaan, ya. Jadi perlu orang Islam perlu kaya, ya. Perlu kaya, tetapi kekayaan yang digunakan untuk bersyukur, sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat. Nah, ini yang pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa keagungan Allah yang diutamakan, ya. Kalau kita melihat ada orang yang tidak beriman, hartanya gemerlapan, banyak di mana-mana ada, maka tadi gimana? Kita berpikir bahwa itu semuanya akan hancur dan musnah, kan gitu. Maka jangan terpedaya dengan kegemerlapan dunia. Nah, tapi kita harus mengagungkan Allah, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita membaca apa? Apa? Masya Allah, kan gitu ya. Nah, jadi ini pertama yang kita agungkan adalah Allah semata. Makhluk itu adalah kecil, ya. Makhluk tidak punya kekuatan apa-apa, ya. Kalau dikehendaki Allah mati, maka matilah dia, gitu ya. Kalau dikehendaki Allah hancur, maka hancurlah seketika, kan gitu. Tentara-tentara Allah banyak. Api bisa jadi tentara Allah, ya. Dilalap jago merah hancur, ya. Angin bisa jadi tentara Allah. Air bisa menjadi tentara Allah, ya. Kalau Allah akan hancurkan sekejap mata sudah bisa hancur, ya. Jadi kita perlu, ya, yang kita agungkan Allah, jangan terpedaya dengan kemegahan-kemegahan dunia, ya. Wasiyabaka fatohir, dan bajumu, pakaianmu adalah engkau sucikan. Ini yang akan saya garis bawahi, ya. Jadi ketika kita akan menghadap kepada Allah, mendakwahkan agama Allah, maka pilihlah pakaian, ya, yang baik, pakaian yang suci, ya, pakaian yang kemarin khudu zinatakum inda kulli masjid, ya. Kita akan menghadap Allah, itu persiapkan dulu, ya. Kalau perlu mandi dulu, ya. Habis tidur itu paling bagus untuk mandi, ya. Jam 3 bangun mandi. Nah, itu ya. Ya, saya tuh pernah konsultasi dengan dokter begitu, Pak, kalau pengen sehat habis tidur jam 3 mandi, gitu ya. Nanti penjelasannya itu coba tanya sama Mbah Google, ya. Itu luar biasa itu. Di samping menghilangkan bau-bau keringat, ya, yang ada dalam diri kita. Kemudian pakai wangi-wangian, ya. Ini gratis. Nanti kalau pengen lagi, ya, nanti ikut Abah, silahkan pilih wangi-wangian gratis nanti, ya. Pakai pakaian yang menutup aurat. Pakai peci kalau bisa, ya, supaya tidak menutupi ketika kita bersujud, ya, rapi, ya kan. Nanti yang belum punya peci, ya, boleh kapan tentukan waktu ikut apa, ya kan. Pilih gratis, ya. Mengapa kita akan menghadap Allah, loh, ya? Menghadap Allah kita harus gimana? Kalau Anda akan menghadap, jangan Allah, ya, menghadap pejabat gitu, ya. Udahlah menghadap guru kamu ke sekolah, ya kan? Berani nggak kamu pakai kaos oblong terus sandal jepit gitu kan? Nggak berani kan? Ya. Ini yang kita kan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, raja dari segala kerajaan, ya kan? Maka kita upayakan gitu, wangi, ya. Kemudian juga kalau perlu,
ya kita sikatan dulu. Sikatan. Bahkan kalau sebenarnya gini ya, sikatan tuh kalau dalam konteks Islam tuh ada istilahnya siwak ya. Sudah pernah mengenal siwak belum? Siwak itu kayu siwak ya. Itu punya kelebihan ternyata itu ya. Salah satu kelebihannya pakai siwak itu maka menghilangkan gelembung-gelembung yang ada dalam gigi-gigi kita ya. Sehingga ababnya jadi tidak bau ya. Kecuali kalau orang berpuasa karena dari perut gitu ya. Nah, itu kalau orang pakai siwak itu walaupun itu nggak bau ya. Nah itu nanti kalau pengen siwak ikut Abah ya. Gratis nanti ya. Oke, kalau itu Abah. Nah ini penting ya. Ya, saya pengen melihat Anda ketika tampil dalam sholat itu paling tidak gitu ya, tidak bau, rambutnya tidak gelombra atau tidak, ya pakai pensil lah, ya siap Bro, ya, nanti tinggal pilih, nanti ikut Abah, ya tentukan waktu bareng-bareng. Nah, pilih saya ingin ini Pak, ambil, saya ingin ini ambil, ya. Gitu ya, kapan tentukan waktu. Tapi saya ingin melihat kamu kalau sholat tuh pakai peci tuh, ya, supaya indah. Karena apa? Allahul jamil yuhibbul jamal, ya. Innallahal jamil, sesungguhnya Allah itu apa? Indah, yuhibbul jamal, ya, yuhibbul jamal. Allah suka yang indah. Itu ya. Jangan dilihat santri dilihat nyepeti iso radus, mambu, gondrong umpamanya gitu ya. Ya rapi. Yang sudah gondrong cukur ya. Coba tunjukkan kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap Allah dengan indah. Ya, saya kira itu jangan tersinggung karena ini adalah peringatan yang baik menuju kebaikan kita semua ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.